adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Nah, udah hari Minggu lagi ya. Ayo kita sama-sama beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dengan sikap yang benar ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai beribadah. Berkati kami supaya kami dapat bisa memuji, memuliakan nama Engkau dan bisa mendengarkan firman Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk sama-sama kita angkat pujian Daki-Daki. Halo adik-adik, kamu dan aku adalah anak raja. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Aku anak raja, kau anak raja.
Ayo kita persiapkan hati kita. Baik, anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Sekarang kita bersyukur karena kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya semua ya, walaupun kita di rumah masing-masing. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan teristimewa kami mau merenungkan, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan Yesus ada di rumah kami, ada di hati kami, ada di sekeliling kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi hati kami, telinga kami, dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Wah, ada semangat nggak hari ini? Wah, semangat sekali ya. Kami ini di sini lihat di rumah masing-masing ada semangat, udah duduk diam, udah tenang, kasih HP di depan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu GBI Sumbersari, kami mau tanya nih. Gak apa-apa ya, kami mau tanya ya. Siapa yang sudah pernah manjat pohon? Hah? Wah, ada ya. Kami ini pernah manjat pohon loh. Terus siapa yang sudah pernah naik di atas pohon karena mau ngejar layang-layang? Ayo. Wah, ada juga ya. Wah, semuanya udah pernah ya? Oh, nggak semuanya, sebagian ya. Nah, teman-teman, anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari Sabtu Gembira, hari ini kami Erni mau cerita tentang ada seorang bapak yang naik pohon mengejar sesuatu supaya dia bisa bertemu dengan seseorang itu yang sangat istimewa buat dia. Ayo kita dengarkan cerita tentang firman Tuhan. Hari ini kita buka Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dengar ya, Kak Mary mau baca. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Nah, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat seorang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena
orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan ya, anak-anak sekolah minggu, dan kita yang mendengar firman Tuhan juga tetap bersuka cita. Nah, hari ini tadi udah dengar ya, siapa nama toko yang tadi Kak Merni sudah bilang, yang mau naik pohon ke atas, dia mau naik, yaitu Zakheus. Nah, sekarang kita dulu tahu ya siapa Zakheus itu. Nah, Zakheus itu adalah kepala pemungut cukai ya. Dia seorang Yeriko ya. Nah, adik-adik, ketika Zakheus itu dia adalah seorang kepala, pasti ada bawahannya, berarti dia orang terpandang dong, dia orang besar, karena dia tinggal menyuruh bawahannya, "Ayo pergi, bekerja." Tapi pekerjaan mereka yaitu menagih pajak ya, mengambil uang supaya nama pajak rumah itu dikumpulkan, nanti dikasih kepada kepala pemungut cukai. Siapa namanya? Zakheus. Nah, adik-adik, itulah Zakheus ya. Tadi dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Nah, berarti Zakheus ini adalah dia orang yang memang benar-benar memiliki jabatan yang paling tinggi. Nah, adik-adik, karena pekerjaannya itu adalah pemungut cukai, maka dia dibenci semua orang tidak senang dengan dia. Nah, suatu saat ada seorang penyelamat datang. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang berjalan ke kota Yeriko. Tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong datang untuk melihat Yesus. Terus Zakheus itu kita tahu ciri-cirinya itu badannya pendek. Badannya pendek segimana ya ini ya? Ya seginilah mungkin badannya. Nah, dia itu nggak bisa melihat karena banyak orang. Dia rindu melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu. Nah, dia adalah penyelamat ya, Tuhan Yesus. Tiba-tiba Zakheus karena ini pengen ketemu sama Tuhan Yesus yang sang penyelamat itu, dia naik ke atas pohon. Nah, tiba-tiba dia naik ke atas pohon dan dia lihat ke bawah. Langsung Tuhan Yesus lihat ke atas, berkata begini, "Hai Zakheus, turunlah kau," gitu kan. "Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Wow. Dan ingat tadi Zakheus itu dibenci semua orang. Iya ya, karena dia adalah pemungut cukai. Tetapi orang-orang itu bersungut-sungut. Dia menginap di rumah orang berdosa. Nah, orang-orang tidak mau melihat dirinya. Sebenarnya dia sedang menunjuk dirinya. Zakheus itu berdosa, padahal dia sendiri berdosa. Nah, adik-adik, anak sekolah minggu gak boleh begitu ya. Menunjuk orang itu kamu berdosa, jangan ya. Biar Tuhan Yesus yang menghakimi, hanya Tuhan Yesus yang berhak ya. Nah, Zakheus itu senang turun, walaupun orang tadi itu berkata begini, dia mau menginap di rumah orang berdosa gitu ya. Tapi Zakheus tidak mempedulikan hal itu. Tuhan Yesus lagi berkata apa? Ketika dia dibenci, dan Tuhan Yesus tahu ketulusan hati Zakheus karena sukacitanya, Tuhan Yesus bilang apa lagi? Dia bilang, "Di rumah ini telah terjadi keselamatan." Nah, adik-adik, apa yang harus kita
pelajarin di ayat firman Tuhan ini. Kalau Zakheus itu berjuang, berlari naik ke atas pohon untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia akan penuh dengan sukacita. Ketika dia bertemu dengan penuh dengan sukacita, maka keselamatan terjadi di dalam keluarganya. Dan dia berkata ketika keselamatan terjadi dalam keluarganya, Zakheus berubah 100%. Dia bilang begini kepada Tuhan, semua milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya kalau ada yang saya peras, mungkin ada yang saya ambil uangnya lebih dari pajak itu, saya kembalikan 2 kali lipat. Begitu katanya. Waduh, luar biasa ya. Belum tentu ada orang kaya seperti itu. Tapi Zakheus, karena dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, karena dia sudah mengenal Tuhan Yesus, karena keselamatan sudah terjadi dalam keluarganya, maka dia berubah secara total. Dia akan memberikan seluruh hidupnya untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui hartanya, melalui dia sadar bahwa dia orang berdosa dulunya, dia telah mengambil pajak lebih ya kepada orang-orang sebangsanya yang ada sekelilingnya waktu itu. Dia akan mengembalikan 2 kali lipat. Nah, adik-adik, apa yang harus kami sampaikan pada saat ini? Beranikah enggak kita meninggalkan, kalau Zakheus tadi dia berani meninggalkan hartanya, dia berani memberikan hartanya kepada orang-orang. Saat ini kami mau tanya, enggak? Berani nggak kita meninggalkan waktu game kita untuk memuji Tuhan, memakai HP kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Bisa ya? Mulai hari ini ambil komitmen, Tuhan, nanti pagi-pagi subuh saya mau pakai HP ini untuk memuji Tuhan. Game dulu ditinggalin gitu ya. Terus HP-nya dulu dipakai untuk memuji Tuhan ya, adik-adik sekolah minggu ya. Terus memang kita belum punya apa-apa, tapi Tuhan mau hati kita ya. Tuhan mau kita berikan hati kita untuk Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya percaya, Kak Merni percaya bahwa setiap kita anak sekolah minggu punya kerinduan, ada semangat untuk memuji Tuhan. Seperti Zakheus, dia berani memberikan hartanya, membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, dan dia mengembalikan 2 kali lipat kepada orang-orang yang dia sudah peras, yang sudah dia ambil pajak lebih, dia kembalikan karena dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Ya, kalau hartanya banyak, pasti hatinya enggak sama Tuhan, bukan sama Tuhan, hatinya ke hartanya. Karena dia sudah mengenal, Zakheus sudah mengenal Tuhan, maka dia berani meninggalkan hartanya. Apa yang dicari Zakheus ketika dia naik pohon? Yaitu Tuhan Yesus. Dia mau melihat Tuhan Yesus seperti apa. Dan ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri yang mau datang ke rumahnya. Karena Tuhan Yesus tahu hatinya Zakheus mau menerima Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang Zakheus. Mari kita memberikan waktu kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk berdoa setiap hari Minggu. Bukan hanya setiap hari Minggu, setiap hari. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Berani ya kita meninggalkan game ya. Game, ayo kita tinggalkan game dulu ya. Waktu game kita pakai untuk memuji Tuhan. Mari kita memberikan hati kita untuk Tuhan ya. Nah, anak sekolah minggu GBI Sumbersari, kita juga harus hormat kepada orang tua, kepada Tuhan. Jangan kita main game sebelah karena kita punya 2 HP, terus yang satunya mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Berarti kita nggak fokus, hati kita sudah 2. Belajarlah seperti Zakheus, dia satu hati untuk memuliakan Tuhan. Dia memberikan waktunya, seluruh hartanya kepada orang-orang karena sudah menerima Tuhan Tuhan Yesus dalam hatinya. Terbukti dia menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Nah, hari ini mari kita tinggalkan semua yang tidak baik, kita melakukan yang baik karena kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu,
Kita akan hafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari Yesaya 55 ayat 6 ya. Ini khusus Indria dulu ya. Kelas Indria bunyinya begini. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Oke, sekali lagi ya. Ini ayat hafalan untuk Indria. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ini kelas Indria. Sekarang kelas Pratama dan Madya. Ya, dengarkan ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sekali lagi Kak Merni ulangi. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari dan Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, terlebih dahulu Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami bersyukur firman Tuhan yang mengajari kami. Kami mau memberikan hati kami kepada Tuhan. Kami memberikan waktu kami untuk Tuhan. Apa yang kami cari di dunia ini Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran. Nah, saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan hati kami, seluruh kami sekolah minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.